Nama saya Ruth Alfa Putri Simatupang dari kelas 12 MIPA 2. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang inti atom dan iptek nuklir. Yang poin pertama adalah karakteristik inti atom. Berdasarkan teori atom Bohr, sebuah atom tersusun atas elektron dan inti atom. Sebagian besar massa atom terpusat di inti atom. Partikel penyusun inti. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat minus 19C dan masanya 1,672614 kali 10 pangkat minus 27 kg. Neutron merupakan partikel tidak bermuatan dan bermassa 1,6749286 kali 10 pangkat minus 27 kg. Bisa dilihat pada gambar struktur atom, terdapat kulit atom, kemudian elektron dan protonnya, kemudian neutron dan inti atom. Kemudian yang kedua adalah simbol unsur. Dalam tabel periodik, atom suatu unsur secara umum dilambangkan dengan sebagai berikut. Di situ A melambangkan nomor massa, kemudian Z melambangkan nomor atom, dan X nama unsur atom. Jumlah neutron itu A dikurang Z, atau bisa dibilang nomor massa dikurang nomor atom. Di alam terdapat juga unsur yang mempunyai nomor atom sama atau nomor massanya sama. Jadi ada 3 macam unsur-unsur. Yang pertama ada isotop, isobar, dan isoton. Isotop yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama tetapi memiliki nomor massa berbeda. Contohnya C dengan nomor massa 12 dan nomor atomnya 6. Kemudian C dengan nomor massa 13 dan nomor atomnya 6. Isobar yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama, tetapi memiliki nomor atom berbeda. Contohnya C dengan nomor massanya 14, sedangkan nomor atomnya 6. Kemudian ada N dengan nomor massa 14, kemudian nomor atomnya yang berbeda, yaitu 7. Isoton yaitu unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron sama, tetapi memiliki nomor atom berbeda. Contohnya C dengan nomor massa 13 dan nomor atom 6, dan N nomor massanya 14, nomor atomnya 7. Dia memiliki sama-sama jumlah neutronnya sama. Kita akan masuk pada gaya dan kestabilan inti. Stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. Yang pertama ada inti ringan dengan nomor atom kurang dari sama dengan 20. Inti ringan stabil jika neutron sama dengan nomor atom atau neutron bagi nomor atom sama dengan 1. Inti tidak stabil jika neutron tidak sama dengan nomor atom atau tidak sama dengan 1. Kemudian ada inti berat, yaitu lebih dari 20. Nomor atomnya lebih dari 20. Inti berat stabil jika neutron bagi nomor atom itu di antara 1 sampai 1,6. Inti tidak stabil jika neutron dibagi nomor atom itu lebih dari 1,60 atau kurang dari 1. Kemudian yang kelima ada energi ikat inti. Massa total inti atom ternyata lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi ini disebut energi ikat inti. Bisa dilihat pada tabel, ada defek massa, energi ikat inti, kemudian energi ikat per nukleon. Kemudian yang keenam ada reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak disertai pelepasan sejumlah energi. Reaksi inti dapat menghasilkan energi sangat besar. Yang pertama, reaksi dari inti itu adalah reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat yang disertai pemancaran energi. Reaksi fusi merupakan reaksi yang terjadi pada bintang atau matahari dan bom hidrogen. Reaksi fusi hanya dapat terjadi dalam keadaan suhu sangat tinggi, yaitu sekitar 108 derajat Celcius. Contohnya adalah peristiwa bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, menunjukkan dahsyatnya dampak penyalahgunaan ilmu pengetahuan.
Kemudian ada reaksi inti yang kedua, yaitu reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Reaksi fisi berantai ini digunakan sebagai dasar pembuatan reaktor nuklir dan bom atom. Pada reaktor nuklir, reaksi fisi yang terjadi dibuat dalam keadaan tertentu sehingga relatif tidak membahayakan atau dikenal juga sebagai reaksi fisi terkendali. Namun pada bom atom, reaksi fisi yang terjadi tidak terkendali sehingga sangat membahayakan. Kemudian yang berikut adalah spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis yang khas. Pada tahun 1885, John Jacob Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Persamaannya sebagai berikut, yaitu 1 per panjang gelombang spektrum atom hidrogen sama dengan konstanta Rydberg kali 1 per 2 pangkat 2 dikurang 1 per bilangan kuantum utama pangkat 2. Beberapa spektrum lain yang dihasilkan oleh atom hidrogen bisa dilihat pada slide. Yang pertama ada deret Lyman atau deret ultra ungu atau ultraviolet dengan N-nya 2,3,4 dan seterusnya. Kemudian deret Balmer atau deret cahaya tampak dengan N-nya 3,4,5. Kemudian ada deret Paschen atau deret inframerah pertama dengan N-nya mulai dari angka 4,5, angka 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian ada deret Brackett atau deret inframerah 2 dengan N mulai dari 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian ada deret Fun atau deret inframerah ketiga dengan N mulai dari 6, 7, 8 dan seterusnya. Besar panjang gelombang foton yang dilepas atau diserap elektron saat berpindah lintasan bisa dilihat pada slide, ada rumusnya. Kita akan masuk kepada poin B, radioaktivitas. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan inti dalam rangka menuju inti stabil. Inti-inti yang mengalami peluruhan ini disebut inti radioaktif. Disintegrasi tersebut dinamakan transmutasi inti. Sinar alfa mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ada sinar alfa merupakan inti atom helium yang bermuatan positif. Kemudian dapat menghitamkan plat film yang dilewatinya, dapat membelok di dalam medan listrik dan medan magnet, memiliki daya ionisasi paling kuat dibanding sinar radioaktif lainnya, memiliki daya tembus paling lemah di antara sinar radioaktif lainnya. Berjangkauan beberapa sentimeter di udara dan 10 pangkat minus 2 mm di dalam logam. Laju di udara lebih kurang 0,054 C sampai dengan 0,07 C. Kemudian kita akan masuk kepada radiasi beta. Inti tidak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya akan memancarkan partikel beta. Sifat-sifat beta sebagai berikut. Sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi berasal dari inti atom, bukan dari kulit atom, dan bermuatan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 C. Dapat membelok dalam medan magnet dan medan listrik. Daya tembusnya lebih kuat dari daya tembus sinar alfa, tetapi ionisasinya lebih lemah dibanding sinar alfa. Laju di udara lebih kurang 0,32 C sampai 0,9 C. Jangkauan di udara dan logam lebih jauh dibanding sinar alfa. Kemudian ada radiasi gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Sifat-sifat sinar gamma yaitu tidak bermuatan listrik sehingga tidak membelok dalam medan listrik maupun dalam medan magnet. Memiliki daya tembus paling kuat tetapi daya ionisasinya paling lemah di antara sinar radioaktif lainnya. Merupakan radiasi gelombang elektromagnetik sehingga lajunya sama dengan laju cahaya. Sinar gamma yang mengenai bahan dapat mengakibatkan efek fotolistrik dan hamburan Compton. Kita akan masuk kepada submateri dari radioaktivitas yang kedua, yaitu interaksi sinar radioaktif dengan bahan.
Yang pertama ada serapan atau pelemahan. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas radiasi mula-mula dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal X, intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial sesuai persamaan. Bisa lihat pada gambar. Keterangan dari gambar tersebut yaitu I, yaitu intensitas radiasi setelah melewati material. I0, intensitas radiasi mula-mula. Kemudian ada koefisien atenuasi. Kemudian X merupakan tebal bahan dalam satuan meter. Dan X setengah merupakan tebal paruh. Ada submateri ketebalan paruh atau half thickness atau HVL. Pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Tebal keping bahan yang mengakibatkan intensitas yang keluar setengah dari semula dinamakan lapisan harga paruh. Bisa dilihat pada gambar rumusnya. Kita akan masuk kepada submateri yang ketiga yaitu peluruhan radioaktif. Peluruhan atau disintegration atau rarasan atau decay merupakan perubahan spontan dari satu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton. Aktivitas radioaktif, proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti yang stabil. Bisa dilihat pada slide rumus-rumusnya. R melambangkan aktivitas peluruhan, kemudian juga ada konstanta peluruhan, N melambangkan jumlah inti, N kecil melambangkan jumlah zat, dan seterusnya. Ada juga satuan R dalam satuan internasional dinyatakan dalam Becquerel atau Becky. Pada kenyataannya, aktivitas radioaktif sangat tinggi sehingga digunakan satuan lain seperti Curie dan Rutherford. Bisa dilihat pada slide di atas. Kemudian submateri dari poin yang ketiga tadi ada peluruhan inti. Aktivitas radioaktif menyebabkan perbedaan jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi peluruhan. Hubungan antara partikel sebelum dan sesudah peluruhan dirumuskan sebagai berikut. Terdapat pada tabel, bisa dilihat. Kemudian ada C, waktu paruh. Pada suatu kondisi tertentu, jumlah partikel menjadi setengah partikel mula-mula. Waktu yang diperlukan dalam proses tersebut disebut waktu paruh. Ada rumusnya T setengah sama dengan 0,693 dibagi konstanta peluruhan. Kita akan masuk kepada submateri C, aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Aplikasi iptek nuklir ada di bidang energi, bidang industri, hidrologi, kesehatan pangan, dan peternakan. Kemudian ada dampak dan proteksi radiasi. Aplikasi iptek nuklir di bidang energi. Ada subbabnya yaitu reaktor fusi. Materinya reaktor fusi. Reaktor tokamak merupakan reaktor fusi pertama buatan ilmuwan Rusia atau Igor Yevgenyevich Tam dan Andrei Sakharov pada tahun 1950. Reaksi fusi dalam reaktor tokamak menghasilkan limbah radioaktif dengan umur paruh yang pendek. Tritium yang dihasilkan dari sisa-sisa reaksi fusi merupakan isotop yang memancarkan radiasi dengan waktu paruh 12,36 tahun. Neutron yang dipancarkan dari reaksi fusi juga dapat membuat bahan struktur reaktor yang ditumbuknya menjadi radioaktif. Radioisotop yang dihasilkan karena aktivasi neutron ini mempunyai waktu paruh kurang dari 100 tahun. Dengan demikian, secara umum limbah radioaktif yang dihasilkan dari dalam reaktor fusi relatif lebih rendah aktivitasnya daripada limbah yang dihasilkan dari reaktor fisi. Kemudian ada reaktor fisi. Reaktor fisi di dalam reaktor diharapkan dapat berlangsung secara kontinu dan terkendali. Berdasarkan fungsinya, reaktor fisi diberikan menjadi reaktor riset dan reaktor daya. Pada reaktor daya, energi hasil reaksi dimanfaatkan sebagai sumber energi. Adapun pada reaktor riset, energi hasil reaksi dibuang ke lingkungan.
Kemudian yang kedua adalah aplikasi iptek nuklir di bidang industri. Yang pertama ada penentuan homogenitas proses. Kelebihan teknik perunut radioisotop ini adalah dapat dilakukan tanpa mengganggu atau menghentikan proses produksi yang sedang berjalan. Kemudian ada pengelolaan lingkungan. Teknik radiasi elektron dapat digunakan untuk membersihkan polutan-polutan yang terlepas ke lingkungan. Kemudian ada aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Radioisotop dapat digunakan sebagai perunut dalam bidang hidrologi. Oleh karena dilepas ke lingkungan, radioisotop yang digunakan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tidak berbahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Jumlah radioisotop yang dilepas tidak boleh berlebihan, harus larut dalam air dan tidak diserap oleh tanah, tanaman maupun makhluk hidup lainnya. Aplikasi radioisotop dalam bidang hidrologi, yaitu pada penentuan gerak sedimen, penentuan kebocoran bendungan. Kemudian aplikasi iptek nuklir ada di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu radioterapi, kemudian kedokteran nuklir dan sterilisasi alat dan produk kesehatan. Radioterapi adalah tindakan medis menggunakan radiasi penion untuk mematikan sel kanker sebanyak-banyaknya dan meminimalkan kerusakan pada sel normal. Tindakan terapi ini menggunakan sumber radiasi tertutup melalui pemancaran sinar gamma atau pesawat sinar X dan berkas elektron. Kemudian ada kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir merupakan cabang ilmu kedokteran menggunakan sumber radiasi terbuka dari disintegrasi inti radionuklida buatan atau radiofarmaka untuk tujuan diagnostik, terapi dan paliatif atau penghilang rasa sakit. Kemudian ada sterilisasi alat dan produk kesehatan. Radiasi sinar gamma digunakan dalam sterilisasi alat-alat dan produk kesehatan. Sinar gamma berasal dari radiasi Co60 atau CS137. Keuntungan sterilisasi dengan radiasi sinar gamma yaitu dapat dilakukan pada suhu kamar, tidak menimbulkan kenaikan suhu, dapat menembus seluruh bagian produk, tidak merusak bahan, dan dapat mensterilkan produk dalam jumlah besar. Kemudian ada aplikasi iptek nuklir di bidang pangan. Yang pertama ada pengendalian hama dengan teknik serangga mandul. Serangga pada stadium pupa diradiasi sinar gamma sehingga menghasilkan hama jantan mandul. Selanjutnya, hama jantan mandul dilepaskan ke lahan pertanian untuk bersaing dengan serangga hama di lapangan. Perkawinan antara hama jantan mandul dengan betina normal menghasilkan telur tanpa embrio atau tanpa keturunan. Kemudian ada efisiensi pemupukan. Studi hubungan tanah dan tanaman dapat dilakukan dengan mengaplikasikan teknik isotop, baik isotop yang bersifat stabil maupun isotop yang bersifat radioaktif. Aplikasi teknik nuklir berikutnya ada di bidang peternakan. Penelitian nuklir dalam bidang peternakan mengarah pada peningkatan produksi ternak atau perbaikan sistem reproduksi, kesehatan dan manajemen ternak. Keuntungan menggunakan teknik nuklir dalam bidang peternakan yaitu kepekaan deteksi tinggi, akurat, efektif, efisien, aman, dan ekonomis. Kita akan masuk kepada dampak dan proteksi radiasi. Submaterinya yang pertama adalah dampak paparan radiasi. Pada umumnya, efek paparan radiasi dapat dibedakan menjadi efek stokastik dan efek deterministik. Stokastik adalah efek yang timbul pada sistem biologi baik sel maupun molekul yang tidak mempunyai ambang batas tertentu. Dosis radiasi serendah apapun akan menimbulkan perubahan pada sistem biologi atau dikenal dengan mutasi. Pada efek stokastik tidak terjadi kematian sel, hanya struktur selnya yang berubah. Efek deterministik adalah efek yang muncul apabila dosis yang diterima melebihi dosis ambang dan terjadi dalam waktu relatif singkat. Efek deterministik menyebabkan sel mati. Makin besar dosis, maka makin parah efek yang ditimbulkan. Kemudian submateri yang kedua adalah nilai batas dosis atau NBD.
NBD merupakan batas maksimal dosis yang boleh diterima oleh seseorang yang terkena paparan radiasi. Kemudian submateri yang C ada prinsip proteksi radiasi. Sumber radiasi dapat memancarkan radiasi penguin yang perlu kita proteksi. Untuk memproteksi diri dari bahaya sumber radiasi digunakan 3 prinsip, yaitu perisai, jarak, dan waktu. Perisai digunakan untuk melindungi diri dari pancaran radiasi penguin. Pemilihan perisai yang tepat dapat menurunkan paparan secara eksponensial radiasi gamma dan menghalangi radiasi beta. Kemudian ada jarak. Untuk mengurangi resiko terkena paparan radiasi, posisikan diri jauh dari sumber radioaktif. Kemudian ketiga ada waktu. Makin lama Anda berhadapan dengan sumber radioaktif, maka makin besar terkena paparan radiasi, sehingga Anda harus mengurangi waktu berada di sekitar radiasi. Baik, di sini ada contoh soal. Inti Ra memiliki waktu paruh 1,6 kali 10 pangkat 3 tahun. Jumlah inti 3 kali 10 pangkat 16. Berapakah aktivitas inti pada saat itu? Kita akan kerjakan dulu. Diketahui jumlah inti 3 kali 10 pangkat 16. Kemudian waktu paruhnya adalah 1,6 kali 10 pangkat 3 tahun. Karena kita ini tahun, kita akan mengalihkannya dengan 3,16 kali 10 pangkat 7 S per tahun, agar dia menjadi sekon ya. Jadi hasilnya 5,1 kali 10 pangkat 10 sekon. Ditanya adalah aktivitas radioaktif R. Kalau kita akan nyari konstantanya dulu, 0,693 per T waktu paruh. Jadi sama dengan 0,693 per 5,1 kali 10 pangkat 10 sama dengan 0,14 atau 0,414 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan 1,4 kali 10 pangkat minus 11 per sekon. Nah, kita akan masukkan rumus aktivitas radioaktif. R sama dengan konstanta dikali jumlah inti. Tinggal masukkan angkanya saja. 1,4 kali 10 pangkat minus 11 dikali 3 kali 10 pangkat 16 sama dengan 4,2 Bq atau becquerel atau peluruhan per sekon. Jadi ini adalah soal yang kedua. Massa unsur radioaktif P mula-mula X gram dengan waktu paruh 2 hari. Setelah 8 hari unsur yang tersisa Y gram. Perbandingan antara X dan Y adalah, pertama yang harus kita lakukan tentu saja diketahui. Dari soal ini kita bisa lihat bahwa N0-nya adalah X, N-nya atau jumlah intinya ada Y, kemudian waktunya 8 hari, dan waktu paruhnya adalah 2 hari. Yang ditanya perbandingan, ya kan? Mari kita jawab. Kita langsung masukkan saja ke dalam rumus. Rumus peluruhan unsur radioaktif adalah N sama dengan 1/2 pangkat T pangkat T kecil T besar dikali NO, N0. Berarti Y sama dengan 1/2 pangkat 8/2 dikali X. Itu Y per X itu sama dengan 1/16. Kemudian
X per Y adalah 16/1. Jadi bisa dibilang perbandingan yang didapat dari soal ini adalah X banding Y sama dengan 16/1. Sekian penjelasan materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.